Hadis yang keempat. Al-haditsur rabi' marahilul khalaq. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nari fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Al-hadits rawahu Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dari hadis ini dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud atau kita kenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau ini masuk Islam di kota Mekah, yakni pada tahun ke-6 dari keislaman, dari tahun-tahun dalam keislaman, maknanya setelah Nabi diutus 6 tahun kemudian beliau masuk Islam. Kisah masuk Islamnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar pernah lewat ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang lagi menggembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'id. Di dalam satu riwayat, Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah orang yang pernah mencekik Nabi saat Nabi sholat di Mekah, di Ka'bah. Itu kambingnya digembala oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi ngomong, Nabi bersabda, ya ghulam, hal indaka min labanin tuskina. Cung, kalau bahasa kita apa? Tong, cung. Apa bahasa Sunda apa? Anak kecil apa panggilnya laki-laki? Jang, jang, cung, jang. Kamu punya susu untuk minum kami nggak? Dijawab, punya. Tapi saya ini adalah orang yang diberi amanat. Ini bukan kambing saya. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam sudah amanat. Jadi kalau orang sudah masuk Islam kok nggak amanat, malu sih. Ya, harusnya malu. Lalu kata Nabi, apakah ada kambing betina yang belum kawin, yang belum mengeluarkan air susu, belum kawin, belum punya anak kambingnya, belum ada kantung susunya? Ada, katanya. Ya udah, kata Nabi, bawa sini. Maka dibawakan kambing yang belum kawin, yang belum ada kantung susunya. Maka diusap oleh Nabi dan Nabi berdoa. Tiba-tiba kantong susunya kambing itu menjadi besar, penuh dengan susu. Maka setelah diperas, diwadahi, Sayyidina Abu Bakar minum, lalu kemudian beliau minum, termasuk dalam satu riwayat Abdullah bin Mas'ud juga ikut minum. Setelah mereka itu semua minum, Nabi kemudian mengatakan, Iblis, kembalilah seperti semula. Maka kemudian susunya kambing itu menjadi kempes. Melihat yang seperti itu, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku masuk Islam. Nah, ini mukjizat ini, masuk Islam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud minta didoakan, alimni ya, minta diajari, alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud didoakan, barakallahu fiik ya ghulam,
innaka mu'allam. Semoga Allah memberkahi engkau, sesungguhnya engkau wahai gulam, wahai anak, engkau sesungguhnya engkau adalah orang yang akan diajari. Dan beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah min ulama'is sahabah, termasuk ulamanya sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, para bapak, orang yang qasiran jiddan, pendek sekali. Nah, dalam satu riwayat itu beliau tingginya hanya nahwu dhira', sekitar 1 dhira'. 1 dhira' itu berapa? 49 cm, ada yang mengatakan 80 cm lah sekitar. Enggak ada 1 meter tingginya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu. Pendek sekali. Kalau bahasa kita orang zaman sekarang apa itu yang pendek-pendek? Kerdil tak apa namanya? Pakel, Masya Allah. Jadi sahabat Nabi itu ada yang tinggi sekali. Yang tinggi sekali itu diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab, itu tinggi sekali. Sayyidina Umar itu kalau naik kuda kakinya nempel ke tanah. Sayyidina Abbas itu tinggi, kalau naik onta itu kakinya bisa nempel ke bumi. Sayyidina Abbas. Tapi ada juga yang pendek seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu hanya sekitar 1 dhira' saja tingginya, pendek. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa tawilan wala qasiran, Nabi Muhammad itu sedang, enggak tinggi enggak pendek. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tinggi enggak pendek? Orang seganteng apapun kalau terlalu tinggi tidak sempurna gantengnya. Orang seganteng apapun kalau pendek tidak sempurna gantengnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampannya sempurna. Makanya Nabi Muhammad itu sedangnya orang zaman itu. Ya, kurang lebih Nabi Muhammad itu tingginya 190 cm atau 2 meter. Untuk orang zaman itu sedang. Kalau untuk orang zaman sekarang ya 192 meter ya tinggi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pendek dan betisnya itu kecil sekali. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud udah orangnya pendek, betisnya kecil. Pernah beliau itu naik ke pohon arok, lalu kemudian celananya atau sarungnya atau jubahnya, pakaiannya itu tersingkat, lalu terlihat betisnya yang kecil. Maka sekelompok orang tertawa. Kata Nabi, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Dijawab, ya Rasulullah, itu betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kecil sekali. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, kedua kakinya Abdullah bin Mas'ud nanti di yaumil mizan, dalam timbangan, akan lebih berat daripada gunung Uhud. Apa maknanya? Kita tidak boleh menghina fisik. Karena boleh jadi orang yang menurut kita secara fisik ini lemah, remeh, ringan, ya, ternyata di sisi Allah mulia, insyaallah. Jadi nggak boleh menghina fisik. Siapa yang menciptakan fisik? Allah. Menghina fisik menghina fisik itu berarti menghina yang menciptakan fisik itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh menghina fisik. Sedegel-degele, sebenci-bencinya kita ke orang, jangan menghina fisiknya orang, karena yang menciptakan adalah Allah. Nah, kalau ada orang bikin apa ini, meja seperti ini, lalu kemudian kita bilang mejanya jelek, itu yang bikin tersinggung apa enggak? Tersinggung. Sama kaitannya dengan ciptaan Allah. Jangan pernah kita mengatakan bahwa jelek, jangan. Nah, katakan bahwa kuasa Allah bisa menciptakan makhluknya, berbagai macam makhluk, dan semua ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya, Pak.
pasti ada manfaatnya. Maka kita nggak boleh mengatakan pepohonan apa saja ini Allah ciptakan gini, nggak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Nyamuk aja yang kecil terbangan itu Allah kasih manfaat banyak sekali. Dokter jadi payu, pabrik obat nyamuk payu kan laku semua, buka lapangan pekerjaan itu ratusan ribu mungkin jutaan sedunia itu dari ciptaan Allah nyamuk. Dan bagi orang yang kena penyakit itu yang menjadi sebab dia diampuni dosanya, diangkat derajatnya seperti itu. Dia pasti ada hikmahnya, nggak boleh menghina fisik. Termasuk nih kita mengambil pelajaran dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang fisiknya kecil tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahibu sirril Mustafa, orang yang memegang rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau itu termasuk orang yang banyak keluar masuk ke rumahnya Nabi, sampai ada ulama mengomentari seandainya orang belum kenal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikiranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu keluarganya Nabi, saking seringnya beliau keluar masuk dari rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang berjalan di depannya Nabi dengan tongkatnya. Jadi beliau ini apa kalau zaman sekarang pengawal jalan apa? Minggir. Muhammad mau lewat, minggir. Kalau ada hal-hal yang menghalangi jalan akan dibersihkan, dibereskan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau tuh kadang-kadang jalan di depan Nabi dengan tongkatnya beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah orang yang membangunkan Nabi ketika Nabi tidur. Bangun ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Kalau sahabat yang lain belum tentu berani. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berani membangunkan Nabi ketika Nabi tidur. Bangun ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Dan beliau adalah orang yang menyimpan sendalnya Nabi, menyiapkan sendalnya Nabi. Jadi Nabi itu kalau melepas sendalnya dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nanti kalau Nabi pengen pakai sendalnya disiapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau ada orang-orang zaman sekarang yang memperlakukan ulama, memperlakukan guru-guru mereka dengan sendalnya gurunya kalau ini disimpan, disiapkan, itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang kalau berpakaian rapi pakaiannya Pak, mewah, rapi, dan baunya wangi. Kenapa? Ta'ziman lina' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan sendalnya Nabi, dua sendalnya Nabi. Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengagungkan sendalnya Nabi. Dan kita tahu ya bentuk sendalnya Nabi kan masyhur, yang biasa dihias di peci-peci kan. Ini bentuk sendalnya Nabi oleh Syekh Yusuf An-Nabhani kalau nggak salah, itu ditulis khusus tentang bagaimana bentuk sendalnya Nabi. Dan oleh ulama, orang yang pakai peci dengan bentuk sendalnya Nabi itu jangan masuk ke kamar mandi. Kenapa? Untuk menghormati sendalnya Nabi, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengagungkan sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang punya peci gambar sendal Nabi, kalau pengen masuk kamar mandi dilepas pecinya ya, untuk mengagungkan sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi duduk, sendalnya dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disimpan. Insyaallah beliau ini sangat mengagungkan Nabi, hingga sendalnya pun diagungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk tadi min ulama'is sahabat. Kata beliau, wallah alladzi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillahi illa wa na'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Demi Allah yang demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidaklah ada ayat Quran yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya, apa sebab turunnya.
Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau semua ayat Quran beliau tahu. Di mana turunnya, kenapa turun, tahu. Kata beliau, kalau ada orang yang punya pengetahuan atau lebih tahu tentang kitab Allah, pasti akan aku datangi, aku akan belajar kepadanya. Nah, ini haus ilmu, walaupun alim masih tetap belajar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud alim masih tetap mau belajar. Kita yang begini kok nggak mau belajar, terlalu ya, Masya Allah. Dan beliau adalah orang yang awal-awal mengeraskan bacaan Quran. Dari para sahabat, awwalu man jahara bil Quran minas sahabah, termasuk orang yang pertama membaca Al-Quran dengan suara keras. Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi SAW bertanya, man yaqra'uha ala Quraisy, siapa yang berani baca surat Ar-Rahman ini depan orang-orang Quraisy? Ayo, siapa? Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ana ya Rasulullah, saya. Pergi itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ke perkumpulannya orang-orang kafir Quraisy yang sedang berada di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian beliau baca Quran, berdiri Abu Jahal ditempeling Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Jahal, ditempeling. Setelah ditempeling, disobek telinganya, disayat telinganya, sayat keluar darah, nangis beliau. Nabi SAW sedih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nangis, telinganya disobek, disayat, lalu kemudian malaikat Jibril turun, doakan dalam keadaan tertawa. Nabi sedih, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditempeleng, disayat telinganya, dibeset. Malaikat Jibril malah tertawa. Kata Nabi, anta tadhaku wa Ibnu Mas'udin yabki. Jibril, kamu tertawa sedangkan Ibnu Mas'ud sedang menangis. Kok bisa? Maka kata malaikat Jibril, engkau akan tahu ya Rasulullah kenapa aku tertawa. Ketika terjadi perang Badar, Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini ketemu dengan Abu Jahal yang sudah tepar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu naik ke atas dadanya Abu Jahal. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya Abu Jahal dan memotong menyayat telinganya Abu Jahal. Maka malaikat Jibril tertawa sambil mengatakan, udhunun bi udhunin warra'su ziyadah. Telinga dibalas telinga, kepala tambahannya. Ini yang mengeksekusi Abu Jahal adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Tapi ini sombongnya Abu Jahal, Pak, ketika pengen mati. Maka termasuk tiap nabi punya musuh bebuyutan atau musuh besar. Musuh besarnya Nabi Muhammad SAW Abu Jahal. Kalau Fir'aun ketika menghadapi Musa, ketika pengen tenggelam, itu masih, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, atau aku beriman kepada Tuhannya Musa. Itu masih ada seperti itu Fir'aun ya. Tapi Abu Jahal itu ketika pengen mati, ngomong ke Abdullah bin Mas'ud, pisaumu itu tidak tajam. Kalau kamu pengen bunuh saya, pakai pisau saya saja yang tajam. Nih, potong nih kepala saya, bawa ke Muhammad biar Muhammad tahu bahwa kepala saya itu besar. Abu Jahal pengen mati masih sombong. Masya Allah. Ya, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah menjadi hakim di negeri Kufah, Irak. Ya. Dan beliau itu kemudian pada pemerintahan Sayyidina Utsman balik lagi ke Madinah. Beliau sakit di Madinah, ditanya oleh Sayyidina Utsman, ma tashtaki, apa yang engkau keluhkan? Kamu mengeluh apa? Sakit apa? Kata Sayyidina Utsman. Dijawab, dzunubi, dosa-dosaku yang membuat aku sakit. Fama tashtahi, apa yang engkau inginkan?
al-maghfirah, ampunan. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Segitu sahabat mulia, kamu mengeluh apa? Dosa-dosaku yang aku risaukan, yang membuat aku sakit. Apa yang engkau inginkan? Ampunan. Kata Sayyidina Utsman, perlukah aku panggilkan untukmu dokter? Dijawab, Maha dokter yang membuat aku sakit. Siapa yang dimaksud Maha dokter? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, apakah perlu aku beri sesuatu? Dijawab, la hajata li. Enggak, saya enggak perlu kamu beri sesuatu, sudah. Mungkin untuk anak-anakmu, kata Sayyidina Utsman, setelah kewafatanmu. Enggak, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku tidak takut keluargaku, anak-anakku fakir setelah aku mengajari mereka untuk membaca surat Waqiah setiap malam. Ini setiap malam, dalam riwayat tiap ba'da asar. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku sudah mengajari anak-anakku mereka itu membaca surat Waqiah tiap malam, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun ay faqrun wa ihtiyajun abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah tiap malam, maka tidak akan menimpa kepadanya kefakiran, atau kefakiran tidak akan pernah terjadi kepadanya. Insyaallah. Jadi membaca surat Waqiah. Beliau meriwayatkan 840 hadis dan wafat di Madinah. Menurut pendapat yang paling sahih, beliau wafat kurang lebih pada umur 62 tahun. 62 atau 63 tahun, dan dimakamkan di Baqi' di Madinah, kalau Ma'la di Mekah ya. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nanti hadisnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak, barangkali ada hal-hal yang perlu diperjelas. Mangga Pak.